Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, upacara pemujaan leluhur dimulai agak awal. Dengan demikian, semakin banyak penduduk desa dan para tamu yang mulai berkumpul di alun-alun di luar pagoda kuno. Segera, alun-alun yang relatif luas dan kosong sebelumnya kini sudah tidak lagi kosong, dan malahan sudah dipenuhi orang. Semuanya, aku sudah membuat kalian semua menunggu, ucap seseorang. Setelah 1 jam, seorang lelaki tua akhirnya muncul di atas panggung sambil dikawal oleh beberapa puluh tetua. Orang tua ini tidak terlalu tua. Jima menilai dari penampilannya, usianya baru sekitar 100 tahun. Di tempat seperti Tanah Suci Bela Diri, berusia 100 tahun masih bisa dianggap muda. Namun meski begitu, pria tua ini memiliki kultivasi yang cukup kuat. Karena faktanya bahwa ia belum mencoba menyembunyikan kultivasinya, maka Chu Feng dapat merasakan bahwa orang tua ini memiliki kultivasi yang sangat kuat serta sangat melampaui kakek Song dan nenek Lin. Dia adalah peringkat 4 Half Martial Emperor. Awalnya Chu Feng berpikir, bahwa orang tua ini akan menjadi kepala desa Siling Ancient Village. Hanya ketika dia mendengar diskusi tenang dari orang-orang di sekitarnya, barulah dia tahu bahwa orang tua ini bukan kepala desa Siling Ancient Village. Itu justru sebaliknya, dia adalah wakil kepala desa, orang yang diandalkan oleh ketiga saudara lelaki Zhou bajingan itu. Orang tua itu adalah kakek mereka, yaitu Zhou Sitian. Selain itu, Chu Feng juga mengetahui dari diskusi kerumunan di sekitarnya bahwa, kepala desa penyegelan desa kuno Soulingyi sudah berusia 1000 tahun. Karena faktanya bahwa dia ingin berkultivasi sepenuh hati, dia pun sudah menyerahkan semua hal mengenai desa kuno penyegelan kepada Zhou Sitian ini untuk dikelola. Dalam upacara pemujaan leluhur tahun ini, kepala desa tua bahkan tidak repot-repot menunjukkan wajahnya. Dia telah memutuskan untuk menyerahkan semua hal tentang hal itu kepada Zhou Sitian. Selain itu, dalam beberapa hari setelah kesimpulan upacara pemujaan leluhur, ia bahkan bersiap untuk menyerahkan posisi kepala desa kepada Zhou Sitian. Kentut tua itu, aku bisa mengatakan bahwa dia bukanlah orang baik. Untuk menyuruh dia mengelola Siling Ancient Village, dia pada akhirnya akan membawanya kepada malapetaka, ucap Wang Qiang. Seperti Chu Feng, Wang Qiang juga mendengarkan diskusi orang banyak. Ketika dia mendengar sesuatu yang tidak menyenangkannya, dia mulai menggunakan transmisi suara untuk mengeluh kepada Chu Feng. Tidak ada salahnya, kepala desa tua baru berusia 1000 tahun. Di Tanah Suci Bela Diri, ini tidak bisa dianggap sangat tua. Selama dia menjaga kesehatannya, seharusnya tidak ada masalah baginya untuk hidup 1000 tahun lagi. Bahkan jika dia menyerahkan posisi kepala desa kepada Zhou Sitian, itu hanya berarti bahwa dia akan menempatkan dirinya di belakang layar. Orang yang memiliki otoritas sejati, itu masihlah dia, jawab Chu Feng dengan transmisi suara. Mendesah. Ini adalah sesuatu yang tidak kamu mengerti. Tidak masalah apakah kepala desa itu baik, bijaksana, ataupun tidak dalam hal-hal lain. Karena bagaimanapun juga, untuk melewati posisi penting seperti kepala desa Zhou Sitian, ini sudah jelas bukan keputusan yang bijak, kata Wang Qiang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Qiang, Chu Feng mengangguk. Apa yang dikatakan Wang Qiang masuk akal. Namun untuk Chu Feng, ini adalah sesuatu yang diacuhkan Chu Feng. Itu karena, dia sudah membuat keputusan untuk mencuri Siling Glacier. Dengan demikian, terlepas dari siapa yang mungkin menjadi kepala desa, mereka tidak akan dapat menghentikannya untuk mendapatkan hal yang diinginkannya. Karena cepat atau lambat, dia akan mendapatkan Siling Glacier. Setelah itu, dengan Zhou Sitian memimpin upacara pemujaan leluhur, maka upacara pemujaan leluhur desa kuno Siling secara resmi dimulai. Upacara pemujaan leluhur berjalan sangat lambat. Bagi generasi muda seperti Chu Feng, konten mengenai upacara pemujaan leluhur ini sangat membosankan hingga ekstrim. Tapi meski begitu, Chu Feng berhasil melakukan dirinya dengan relatif baik.
Meskipun dia tidak menemukan konten yang menarik sedikit pun, tapi dia masih bisa membuat dirinya tenang saat dia menonton dari kursinya. Namun untuk Wang Qiang, dia benar-benar berbeda. Dia sama sekali tidak mempertimbangkan situasinya sama sekali. Dia benar-benar tertidur di kursi tamunya yang terhormat di depan semua orang ini. Itu adalah satu hal baginya untuk tidur. Jika dia tidur diam-diam, maka tidak ada yang akan peduli padanya. Namun sayangnya, dia sebenarnya mulai mendengkur. Mungkin akan menjadi satu hal jika dia mendengkur pelan. Namun sayangnya, dengkurannya itu terlalu keras. Ini menyebabkan semua orang mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Pada awalnya, orang-orang dari desa kuno penyegelan mampu menanggung dengkuran Wang Qiang. Namun kemudian, dengkuran Wang Qiang menjadi semakin keras. Dan itu hanya terdengar seperti petir. Selain itu, ia bahkan mulai menggertakkan giginya dan berbicara dalam tidurnya. "Hoi cewek panas, berhenti di situ, biarkan ayahmu menyentuh pantatmu. Haiya, jadi, sangat enak. Aku benar-benar mencintaimu." Suara tidurnya yang berbicara ini telah sepenuhnya menutupi suara Zhou Zitian, dan berhasil menarik perhatian semua orang yang hadir. Pada saat ini, hampir semua orang yang hadir memiliki pandangan mereka terfokus pada Wang Qiang. Banyak orang mulai tertawa karena perilaku Wang Qiang. Dalam waktu singkat, tidak ada lagi yang berfokus pada upacara pemujaan leluhur sama sekali. Dihadapkan dengan adegan ini, meskipun Zhou Zitian berhasil bertahan dan tidak mengatakan apa-apa tentang itu, Chu Feng bisa merasakan bahwa dia sangat marah. Chu Feng bisa mengatakan bahwa Zhou Zitian mulai ragu-ragu. Dia ragu-ragu apakah dia harus berbicara untuk menentang ini atau tidak. Meskipun tidur selama upacara pemujaan leluhur adalah perilaku yang sangat kasar, tapi tetap saja tidak ada aturan yang melarang tamu tidur dalam upacara pemujaan leluhur. Untuk memungkinkan upacara pemujaan leluhur berlanjut, setelah terus-menerus ragu, Zhou Zitian memutuskan untuk berbicara menentangnya. Namun tetap saja, mereka sedang dalam sebuah upacara dengan banyak orang. Untuk menjaga citranya sebagai tuan upacara, maka tidak tepat baginya untuk secara terbuka menyerang Wang Qiang. Dengan demikian, dia hanya bisa berpura-pura tersenyum, dan perlahan-lahan berjalan menuju Wang Qiang. Akhirnya, dia tiba di hadapan Wang Qiang. Pada jarak yang begitu dekat, Chu Feng bisa melihat Zhou Zitian dengan lebih jelas. Chu Feng dapat dengan jelas melihat bahwa ada kemarahan yang tersembunyi di dalam tatapan Zhou Zitian ketika memandang Wang Qiang. Chu Feng percaya bahwa jika bukan karena faktanya bahwa ada begitu banyak orang yang hadir, bahkan jika Zhou Zitian tidak membunuh Wang Qiang, dia masih akan dengan kejam memukul Wang Qiang. Itu karena apa yang dilakukan Wang Qiang saat ini, itu sama saja dengan merusak upacaranya. Tapi sayangnya, ada banyak orang yang hadir pada saat ini. Terlepas dari betapa marahnya dia masih harus menahan amarahnya dengan sedemikian rupa, sehingga dia harus tampil dengan wajah tersenyum. Zhou Zitian menyesuaikan keadaan pikirannya, dan juga menyesuaikan senyum palsu di wajahnya agar tampak sangat normal. Tapi sayangnya, Chu Feng tahu bahwa Zhou Zitian akan berbicara. Bang! Namun tepat pada saat ini, ledakan teredam tiba-tiba terdengar dari bawah pantat Wang Qiang. Kekuatan di balik ledakan itu begitu kuat, sehingga menyebabkan kursi di sekitarnya gemetar. Sial! Pada saat ini, Chu Feng berteriak dalam hatinya. Dia segera melompat dan menjauh dari Wang Qiang. Itu karena dia tahu bahwa Wang Qiang telah menggunakan keterampilan tidur utamanya, yaitu kentut. Benar saja, tidak lama setelah Chu Feng melarikan diri, bau yang sangat keji dan memuakkan dengan cepat menyapu daerah sekitarnya. Pada saat ini, tidak ada satu orang pun di dekat Wang Qiang yang dapat menjaga ekspresi mereka untuk tidak berubah. Mereka segera menutupi hidung dan mulut mereka sebelum menghindar ke samping. Kentut Wang Qiang ini benar-benar terlalu bau. Setiap orang yang hadir adalah spiritualis dunia yang memiliki toleransi tinggi. Jika mereka adalah orang normal, mungkin banyak yang akan pingsan hanya dengan mencium kentut Wang Qiang. Namun pada saat ini, orang yang paling banyak menghadapi serangan kentut Wang Qiang adalah Zhou Zitian.
Dia adalah orang yang paling dekat dengan Wang Qiang, karena dia berdiri tepat di depannya. Dengan demikian, ketika kentut Wang Qiang dilepaskan, orang yang akhirnya paling sial adalah dia. Saat Zhou Zitian mulai marah, lebih dari setengah kentut Wang Qiang akhirnya tersedot ke dalam paru-parunya. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan memiliki ekspresinya saat ini, dan itu semacam ekspresi menyeramkan, yang sepertinya dia baru saja makan kotoran anjing. Kulitnya berubah pucat, dan ekspresinya seburuk mungkin. Bajingan, teriak Zhou Zitian. Akhirnya, Zhou Zitian meledak marah. Setelah bernapas di sebagian besar kentut Wang Qiang dalam kemarahan, ia akhirnya tidak dapat menahan diri dan meledak. Sebenarnya, ledakannya yang dipenuhi amarah adalah sesuatu yang bisa dipahami orang lain. Lagi pula, jika itu orang lain, mereka juga tidak akan bisa mentolerir perilaku dan perbuatan Wang Qiang. Wah, apa yang terjadi? Tanya Wang Qiang. Namun hal yang menyebabkan orang merasa terdiam adalah, ketika Wang Qiang terbangun oleh teriakan Zhou Zitian yang marah, dia tampaknya tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Dengan ekspresi polos di wajahnya, dia menatap Zhou Zitian di hadapannya, dan kemudian bertanya dengan bingung. Lord Wakil Kepala Desa, mengapa kamu memiliki ekspresi jelek dan marah itu di wajahmu? Tanya Wang Qiang. Sepertinya Zhou Zitian akan marah karena Wang Qiang. Namun dengan demikian, dia tidak repot-repot berbicara kata-kata berlebihan dengan Wang Qiang. Justru sebaliknya, ia melambaikan lengan bajunya, lalu berbalik, dan mulai berjalan kembali ke pagoda kuno. Chu Feng yakin bahwa jika tidak ada banyak orang luar yang hadir, Zhou Zitian pasti tidak akan pergi begitu saja. Dia pasti akan menamparkan Wang Qiang sampai mati dengan telapak tangannya. Setelah kentut bau Wang Qiang menyebar, Chu Feng kembali ke tempat duduknya dan bertanya sambil tersenyum. Bagaimana? Apakah kamu menikmati tidur kamu? Tanya Chu Feng. Kamu benar-benar tidak berakhlak. Mengapa kamu tidak membangunkan aku ketika aku tertidur? Jawab Wang Qiang. Ketika masih setengah sadar, Wang Qiang menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan, dan mulai menyalahkan Chu Feng karena tidak membangunkannya. Siapa yang mengira kamu akan kentut dalam tidurmu? Selain itu, kentutmu juga sangat busuk, kata Chu Feng sambil tersenyum. Wang Qiang sudah jelas merupakan orang aneh terbesar yang pernah dia temui. Apa? Aku kentut? Seru Wang Qiang. Ekspresi Wang Qiang berubah, dan dia tampak sangat terkejut. Kamu tidak hanya kentut kamu juga sangat keras dan sangat bau, kata Chu Feng. Dalam hal itu, apakah kentut aku berhasil menyerang lubang hidung Zhou Zitian? Wang Qiang bertanya dengan cemas. Kamu telah memukul mata banteng, bahkan dia menghirup begitu banyak kentut kamu. Kata Chu Feng sambil tersenyum. Chu Feng berpikir bahwa Wang Qiang akan merasa lebih tidak nyaman setelah mengetahui itu. Namun karyanya, dia memang salah. Dunia tempat tinggal orang aneh adalah sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Itu karena setelah Wang Qiang mendengar tentang apa yang dikatakan Chu Feng, bukan saja dia tidak tampak khawatir sama sekali, namun matanya bahkan mulai menyipit, dan senyum santai bahkan muncul di wajahnya. Itu benar, dia tersenyum sangat santai. Tidak hanya senyumnya yang sangat vulgar dalam penampilannya, tapi itu juga tampak sangat menyimpang. Itu seolah-olah dia telah melakukan beberapa hal yang intim. Apa yang kamu tertawakan? Kamu telah menyerang lubang hidung Zhou Zitian dengan kentut kamu, namun kamu masih bisa tersenyum. Apakah kamu tidak takut bahwa dia akan membalasmu? Chu Feng bertanya dengan bingung. Apa yang kamu ketahui? Dia adalah wakil kepala desa Siling Kuno. Namun dia malah makan kentut aku. Jadi, bagaimana jika dia membalas dendam padaku? Apakah semuanya sepadan? Kata Wang Qiang dengan sangat senang. Saat dia berbicara, dia bahkan menggunakan tangannya untuk menyodok pantatnya di dekat lubang kotoran. Kemudian dengan cara yang sangat memuaskan, dia berkata kepada lubang kotorannya. Sangat bagus. Kamu sudah bekerja keras, ucapnya. Chu Feng merasa sangat terdiam melihat dan mendengar apa yang dilakukan Wang Qiang ini, bahkan garis-garis hitam muncul dan menutupi seluruh wajahnya.
Setelah seluruh insiden kentut Wang Qiang, upacara pemujaan leluhur kembali dilanjutkan. Upacara itu terus berlanjut sampai sore sebelum akhirnya berakhir. Ketika upacara pemujaan leluhur berakhir, sorotan bahwa Chu Feng dan semua orang sedang menunggu, akhirnya kompetisi kekuatan spiritual pun telah tiba. Di dalam pagoda kuno, itu terdapat formasi spiritu yang khusus untuk menguji kekuatan spiritual seseorang. Telah dikatakan bahwa pembentukan spiritual adalah satu dengan pagoda kuno. Aturan kompetisi ini sebenarnya sangat sederhana. Setelah memasuki formasi kuno pagoda, seseorang tidak bisa menggunakan teknik pembentukan spiritual, dan juga tidak bisa membuka mata seseorang. Hanya mengandalkan pada kekuatan spiritual seseorang, seseorang harus merasakan lingkungan mereka dan menemukan jalan keluar. Pada akhirnya, orang dengan kecepatan tercepat akan menjadi pemenang dalam kompetisi ini. Karena kenyataannya bahwa ada ruang terbatas dalam pagoda kuno, Desa Kuno Siling telah secara khusus membuat formasi proyeksi, yang memproyeksikan gambar formasi pagoda kuno di luar, itu untuk memungkinkan semua orang melihat apa yang terjadi di dalamnya. Dengan formasi yang diproyeksikan, orang banyak dapat melihat dengan jelas bagaimana para peserta memasuki formasi, dan bagaimana mereka keluar dari formasi. Pada saat ini, saat yang paling menyenangkan pun telah tiba. Kompetisi kekuatan spiritual secara resmi telah dimulai. Karena faktanya bahwa kompetisi kekuatan spiritual ini adalah tradisi bagi Desa Kuno Siling, dan yang termuda dari Desa Kuno Siling akhirnya menjadi orang-orang yang harus melalui formasi terlebih dahulu. Pada awalnya, itu adalah anggota biasa dari generasi muda yang memasuki formasi. Kecepatan mereka melewati formasi juga sangat lambat. Orang paling lambat menghabiskan lebih dari 1 jam, itu dalam pembentukan formasi spiritual sebelum akhirnya keluar. Namun meski begitu, ada juga yang mencoba menipu dan akhirnya menggunakan teknik spiritual, atau membuka mata mereka. Namun sayangnya, mereka terlalu bodoh. Sebagai orang-orang luar dari Desa Kuno Penyegelan, mereka sebenarnya tidak tahu seberapa kuat formasi ini. Dengan demikian, semua yang mencoba menipu itu akan terdeteksi oleh formasi, dan dilarang mengikuti kompetisi oleh Zhou Zitian. Selain itu, mereka juga dihukum berat. Karena kenyataannya bahwa ada banyak anak muda di Desa Penyegelan kuno serta formasinya yang sangat sulit, kompetisi kekuatan spiritual ini akhirnya menjadi jauh lebih lama daripada yang diperkirakan orang. Dalam sekejap mata, langit pun telah gelap. Namun dalam sekejap mata, langit menjadi cerah kembali. Namun sayangnya, tidak semua generasi muda dari Desa Kuno Siling belum melewati formasi. Hanya ketika hari ketiga tiba, mayoritas generasi muda Siling Ancient Village sudah berhasil melalui formasi. Selain mereka, itu masih ada 3 orang yang belum masuk ke dalam formasi. Adapun 3 orang itu, mereka adalah cucu Zhou Zitian yang merupakan 3 bersaudara Zhou, yaitu Zhou Long, Zhou Hu, dan Zhou Feng. Ketika mereka bertiga naik ke panggung, banyak penduduk Desa Penyegelan kuno mulai bersorak untuk mereka. Karena mereka bertiga adalah spiritualis dunia jenius Desa Penyegelan kuno, maka banyak orang yang merasa bangga pada mereka. Namun karena temperamen mereka yang arogan dan tiran, itu ada banyak juga penduduk desa yang tidak menyukai mereka. Namun terlepas dari masalah itu, tetap saja bahwa 3 saudara Zhou itu benar-benar luar biasa. Mereka bertiga berhasil memecahkan rekor terbaik dari semua peserta sebelumnya. Adapun Zhou Long, ia bahkan berhasil mendapatkan rekor terbaik untuk kompetisi kekuatan spiritual ini. Rekor Zhou Feng adalah 8 menit, rekor Zhou Hu adalah 6 menit, dan rekor Zhou Long adalah 3 menit. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari para spiritualis dunia jenius Desa Penyegelan kuno kami. Sudah tahun kelima secara berturut-turut, Zhou Long berhasil mencapai skor tertinggi dalam kompetisi kekuatan spiritual. Selain itu, ia selalu lebih cepat setiap tahunnya secara berturut-turut. Tahun lalu, ia meraih waktu 4 menit. Namun tahun ini, ia berhasil menyelesaikannya dalam waktu 1 menit lebih cepat, dan hanya menghabiskan 3 menit. Zhou Long ini benar-benar memiliki bakat yang luar biasa.
Menurut caranya, cepat atau lambat dia dapat melewati formasi dalam 2 menit. 2 menit, jika Zhou Long mampu melewati formasi dalam 2 menit, bukankah itu berarti ia akan setara dengan catatan sejarah terbaik, yang telah dibuat oleh kepala desa Lord kami? Itu tidak mungkin. Lord Village Chief dikatakan sebagai spiritualis dunia paling berbakat, yang pernah muncul dalam sejarah desa kuno penyegelan kami. Jika itu bukan karena faktanya bahwa ia terluka parah saat itu, prestasinya saat ini pasti akan tak terhindarkan. Dia bahkan sangat mungkin melampaui leluhur kita. Catatan yang ditetapkan oleh kepala desa Lord, itu bagaimana mungkin Zhou Long bisa melampaui itu? Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Seperti kata pepatah, setiap generasi baru unggul dari yang sebelumnya. Sementara Lord Village Chief sangat luar biasa, maka itu juga sebuah kebenaran bahwa Lord Village Chief telah menerima cedera serius saat itu, dan itu membuatnya sangat sulit baginya untuk mencapai kemajuan dalam teknik spiritual dunianya. Adapun Zhou Long, bakatnya saat ini benar-benar tiada bandingnya. Selain itu, ia memiliki prospek yang tidak terbatas. Dari cara aku melihatnya, dia pasti akan dapat melampaui Lord Village Chief suatu hari nanti, dan menjadi jenius nomor 1 desa penyegelan desa kuno kami, serta seorang ahli super yang bahkan melampaui nenek moyang kita. Selama masa muda kita juga mengalami formasi itu. Rekor terbaik pribadi aku hanya 20 menit. Mencapai rekor 2 menit. Apakah kamu tahu betapa sulitnya itu? Ucap orang-orang. Rekor kecepatan Zhou Long menghasilkan gelombang demi gelombang sorakan dari kerumunan. Pada saat yang sama, banyak orang juga mulai membahasnya. Dari percakapan kerumunan desa penyegelan desa kuno, Chu Feng mengetahui bahwa Zhou Long ini, dia sebenarnya adalah pemenang 5 kali berturut-turut dari kompetisi kekuatan spiritu. Selain itu, ia mampu melampaui rekornya sendiri setiap tahunnya. Hanya dalam hal kekuatan spiritual, Zhou Long ini memang sangat kuat. Tidak mengherankan jika dia bertindak begitu arogan. Lagi pula bagi sebagian penduduk desa, ia memiliki prestise yang luar biasa. Setelah Zhou Long, tiba saatnya bagi para tamu untuk memasuki pagoda kuno dan berpartisipasi dalam kompetisi kekuatan spiritual. Tapi sayangnya saat dihadapkan Dengsen rekaman Zhou Long selama 3 menit, catatan puluhan menit yang ditinggalkan para tamu hanya berfungsi untuk memperbesar bakat Zhou Long. Itu seolah-olah tidak ada yang mampu melawan Zhou Long. Semua orang yang berpartisipasi dalam kompetisi kekuatan spiritual setelah Zhou Long, itu tampaknya hanya mencari penghinaan kepada diri mereka sendiri. Adegan semacam ini, itu menyebabkan para tamu merasa suram. Namun selain itu juga menyebabkan penduduk desa penyegelan kuno merasa sangat bangga. Banyak sekali sampah. Perhatikan aku baik-baik. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana ini dilakukan, ucap Wang Qiang. Akhirnya, Wang Qiang tidak dapat melanjutkan menonton adegan ini. Dia melompat dari tempat duduknya, dan mendarat di depan pintu masuk pagoda kuno. Dia sudah berencana untuk masuk ke dalam formasi itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.